Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini saya akan menyelesaikan ujian saya yang dimana di soal nomor 2 itu diminta untuk membuat tutorial pemanfaatan AI dalam penerapan algoritma SAW dengan studi kasus pencarian 10 pegawai terbaik berdasarkan absensi bulan Januari 2026. Oke, jadi di sini saya sudah menyiapkan promnya yang dimana promnya ini saya salin dari materi sebelumnya. Contoh promnya saya salin di materi sebelumnya. Namun ada beberapa yang memang saya ubah. Yang pertama dari API-nya saya menggunakan API saya sendiri yang ini. Lalu yang kedua yang saya ubah itu di parameter di sini kan jumlah kehadiran, rata-rata tugas harian, proaktif di kelas, dan kegiatan UKM. Sementara saya adalah datang sebelum pukul 8, setelah pukul 8, sebelum pukul 6, dan setelah pukul sebelum pukul 16 atau jam 4 sore, dan pulang setelah pukul 16. Terus yang saya ubah lagi yaitu bobotnya, dimana di sini itu 20%, 30%, 35%, 15%. Saya ubah menjadi 30%, 25%, 15%, dan 30%. Lalu yang selanjutnya untuk jenjang parameter ordinalnya saya juga ubah. Kalau di sini sangat aktif, cukup aktif, sedang, kurang aktif, dan tidak aktif, saya ubah menjadi sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Oke. Sekarang masuk ke tahap prakteknya. Di sini untuk kode promptnya saya tinggal copy paste, dan aplikasi yang saya gunakan adalah Cloud AI. Saya copy dan saya paste di sini. Di sini tampilannya yaitu ada fitur utama, ini mana analisis AI untuk koreksi typo otomatis menggunakan Grok LLM. Lalu yang kedua, proses SAW lengkap dengan 4 tahapan, data awal, konversi numerik, normalisasi, dan peringkat. Lalu untuk visualisasi bertahap, rekomendasi AI, dan UI responsif. Lalu cara pakainya itu masukkan data pegawai, format nama, C1, C2, C3, dan C4. Lalu klik analisis dan hitung peringkat. Seterusnya AI akan koreksi typo dan hitung otomatis. Lalu yang terakhir, lihat hasil lengkap dengan analisis mendalam. Oke, di sini udah diberikan file yang udah jadi juga. Jadi kita kalau misalnya udah mau ke tahap selesai, kita bisa download dan bisa kita buka lagi nantinya. Oke, di sini udah ada sistem penilaian kedisiplinan pegawai, yang dimana informasi kriteria penilaian itu kriteria dan bobot, yaitu kriteria C1 bobotnya 30% atau sama dengan 0,30. Ini datang sebelum pukul 8. Lalu untuk kriteria C2 bobotnya 25% atau sama dengan 0,25. Ini datang setelah pukul 8. Lalu untuk kriteria C3 bobotnya itu 15% atau 0,15, pulang sebelum pukul 16 atau pukul 4 sore.
Lalu untuk kriteria C4, bobotnya itu 30% atau 0,30. Ini pulang setelah pukul 16. Nah, di sini skala ordinalnya itu sangat baik, yang dimana skornya itu 5. Baik skornya 4, cukup skornya 3, kurang skornya 2, dan sangat kurang skornya itu 1. Catatan C1 dan C4 adalah benefit. Berarti C1 yang 30% bobotnya dengan C4 itu adalah benefit. Jadi semakin tinggi, semakin baik. Sementara C2 dan C3 adalah cost, yang dimana artinya semakin rendah maka semakin baik. Lalu di sini ada input data pegawai. Nah, karena kita belum masukin data sebelumnya, data pegawai kita belum masukkan di prompt tadi, jadi di sini hasilnya belum ada. Lalu langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah dengan menginput datanya dulu agar bisa diproses dan bisa diolah oleh aplikasi Cloud AI-nya. Oke, jika filenya sudah ke input, lalu kita tambahin teksnya. Oke, karena kita akan mencari 10 pegawai terbaik, maka kita input datasetnya dulu. Lalu kita tambahkan teks, yaitu gunakan dataset terlampir untuk pengolahan data. Selanjutnya dengan studi kasus pencarian 10 pegawai terbaik berdasarkan absensi bulan Januari 2026. Lalu kita enter. Kita tunggu proses pengolahan data selanjutnya. Oke, di sini udah tersedia fitur lengkapnya. Mulai dari analisis otomatis, 4 tahapan proses SAW, analisis AI atau Grok, UI cantik, cara pakai, buka file HTML, upload dataset Excel Anda, klik analisis, lihat top 10. Oke. Nah, di sini ada kriteria penilaian kedisiplinan. Sepertinya masih sama tampilannya seperti sebelumnya. Lalu di sini kita diminta untuk mengupload file Excel. Kita coba, kita upload lagi. Enter. Preview 5 baris pertama. Oke. Jadi data pegawai itu totalnya 157 pegawai. Dan untuk analisis dan hitung top 10 langsung saja kita klik. Nah, kalau di sini error, ini nggak jadi masalah. Kita bisa beralih ke HTML yang sudah disediain. Kita tinggal download. Jika sudah terdownload, maka kita buka. Jadi tampilannya akan seperti ini.
Kita plot ulang file Excel tadi. Tekan enter. Nah, di sini kita analisis untuk top 10 pegawainya. Oke, jadi di sini sudah berhasil. Untuk tampilannya itu mulai dari statistik dataset, data kehadiran awal, matriks normalisasi, perhitungan skor, peringkat 10 pegawai terbaik Januari 2026. Oke, kita bahas satu persatu. Yang dimana dataset kehadiran itu totalnya ada 157 pegawai berhasil dimuat, namun dia cuma memuat 5 baris ke atas saja. Lalu untuk selanjutnya ada statistik dataset, di mana total pegawai itu 157, pegawai terbaik 10, skor tertinggi yaitu 0,8429, dan skor terendah itu 0,0714. Nah, data kehadiran awal top 10 pegawai yaitu untuk nama-nama pegawainya ini dari 1 sampai 10. Selanjutnya, untuk matriks normalisasi, kita bisa lihat seperti sebelumnya untuk rumus benefit sama dengan nilai alternatif, yang mana RIJ itu nilai alternatif dibagi nilai maksimum. Sementara untuk rumus cost yaitu RIJ sama dengan nilai minimum dibagi dengan nilai alternatif. Jadi hasil dari C1, C2, C3, dan C4 ini adalah nilainya ini adalah nilai yang sudah dinormalisasi atau yang sudah dihitung dari rumus benefit maupun cost ini. Oke. Selanjutnya perhitungan skor atau normalisasi kali bobot, yaitu bobot C1 tadi adalah 30% atau 0,30, untuk C2 25% atau 0,25, untuk C3 15% atau 0,15, dan untuk C4 30% atau 0,30. Jadi hasil C1, C2, C3, C4 ini adalah hasil dari perhitungan skor, yaitu dengan cara bobot dikali dengan hasil normalisasi. Nah, hasil normalisasi tadi kan yang ini ya. Nah, dikalikan dengan bobot yang 30, 25, 15, 30% untuk menghasilkan nilai total skor pada perhitungan skor atau dengan kata lain, total skor dalam hal ini adalah nilai preferensi atau nilai VI. Oke, selanjutnya peringkat 10 pegawai terbaik Januari 2026 yaitu di sini udah urutin sesuai peringkat, yang dimana 1 sampai 10, dan skor akhirnya udah dimuat di sini juga sesuai di sini, sesuai hasil VI tadi dimuat kembali di sini. Lalu
Lalu untuk analisis mendalam oleh AI, di sini dalam analisis kedisiplinan kehadiran Januari 2006 terdapat 10 pegawai terbaik yang menunjukkan kinerja yang baik. Mereka memiliki rata-rata nilai kedisiplinan 0,8175 dan memiliki pola yang konsisten dalam mengikuti aturan kehadiran dan jam kerja. Oke, untuk rekomendasi tindak lanjut yaitu melakukan evaluasi dan peningkatan terhadap pegawai yang memiliki kebiasaan pulang terlambat. Lalu memberikan penghargaan kepada pegawai yang memiliki nilai tertinggi dan kedisiplinan kehadiran. Terakhir, mengembangkan program pelatihan untuk meningkatkan disiplin dan kebiasaan kerja pegawai. Saran penghargaan, memberikan penghargaan kepada pegawai yang memiliki nilai tertinggi dalam kedisiplinan kehadiran, mengadakan acara penghargaan untuk menghargai pegawai yang memiliki kebiasaan yang baik, memberikan insentif kepada pegawai yang memiliki kebiasaan yang konsisten dalam mengikuti aturan kehadiran dan jam kerja. Oke, jadi praktik dari soal nomor 2 UAS sudah kelar. Tinggal kita upload di akun YouTube untuk mendapat link presentasinya. Oke, cukup sekian presentasi saya pada soal kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dan terima kasih.